Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Saputra, NPM saya 2410010317. Saya dari kelas 3F. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari matkul pemrograman terstruktur yang dibina oleh Bapak Nur Alamsyah. Di sini tugasnya yaitu membuat sebuah program codingan aplikasi dari bahasa C++. Oke, sini langsung saja masuk ke videonya. Oke, sini saya sudah berada di layar awal desktop saya. Kita langsung saja membuka aplikasinya, aplikasi untuk modding C++ nya. Jadi saya menggunakan aplikasi dev C++ yang direkomendasikan oleh Bapak dosen saya. Langsung saja di sini kita buka dengan cara double klik. Kalian bisa klik kanan, terus kalian open. Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya. Terus kita bikin saja langsung file codingannya dengan cara kalian klik file di bagian kiri atas itu. Kalian klik new. Terus kalian klik sort file. Ini juga ada pilihan untuk shortcutnya yaitu Ctrl N. Oke, di sini saya langsung saja saya copy paste codingannya karena di sini codingan saya itu lebih dari 50 baris. Oke, ini codingannya sudah saya paste. Codingannya total ada sekitar 96 baris. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari, jelas sudah pasti dari paling atas. Ini saya pakai dua library. Saya pakai library IOStream dan IOManip. Di sini nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi untuk apa. Nah, yang pertama sini ada IOStream. Fungsi itu untuk agar saya bisa memakai fungsi-fungsi semacam count, chain, dan kawan-kawannya. Terus ini IOManip agar saya bisa memakai fungsi ini, fungsi setway ini, agar nanti di data stok barang itu lebih rapi dan lebih mudah untuk decoding. Oke, lanjut sini ada fungsi using namespace std agar saya tidak perlu nulis std lagi di bagian belakangnya ini nanti. Nah, jadi langsung aja saya tulis code gitu karena saya sudah pakai ini. Nah, terus sebelum saya lanjut ke fungsi utamanya, di sini saya sudah mendeklarasikan sebuah konstanta, yaitu konstanta yang bernama max barang dengan tipe datanya itu integer. Nah, di sini konstantanya itu berjumlah 100. Oke, di sini sudah konstanta 100. Nah, terus masuk ke bagian fungsi utamanya atau fungsi main. Sini saya juga mendeklarasikan beberapa variabel dan ada juga array di bagian bawahnya. Sini untuk variabel ada variabel jumlah barang dan menu memakai tipe data integer. Terus ada bagian array-nya. Di sini saya memakai tipe data string, ada integer juga dan ada float. Di mana string sini saya pakai untuk nama barang. Sini juga array-nya di sini ukurannya itu berdasarkan max barang, di mana max barang itu tadi adalah 100. Terus integer stok awal berdasarkan max barang, integer barang masuk, integer barang keluar, dan terakhir sini saya pakai float untuk stok kira. Oke, di sini masuk ke bagian menu lainnya, ke bagian fungsi lainnya yaitu di bagian perulangan. Di sini saya pakai perulangan do biar lebih gampang. Oke, di bagian awal do-nya ini saya ada menulis codingan untuk bagian pemilihan menu. Nah, di sini ada pemilihan menu aplikasi pergudangan. Di menu pertama itu kita bisa masuk ke bagian fungsi input data barang. Di bagian menu keduanya nanti kita bisa masuk ke dalam fungsi tampilkan semua data barang. Terus di menu terakhir kita bisa masuk ke bagian pilihan keluar. Nah, terus ini ada juga pilihan menu, itu menu 1, 2, dan 3. Nah, terus ini nanti untuk chain ini nanti untuk input dari user nanti memasukkan angkanya ini berupa angka agar kita bisa masuk ke dalam fungsi nanti, entah itu user memasukkan angka 1, 2, atau 3 atau bahkan 4 nanti. Maka sini saya masukkan chain agar user nanti bisa berinteraksi dengan codingannya. Oh ya, di sini juga ada inline, di mana inline itu berfungsi agar
code-nya ini di run-nya tuh di bagian baris baru, bukan baris yang sama dengan bagian atasnya ini nanti. Jadi pakai yang lain. Nah, kalau kalian tidak pakai yang lain, nanti misalkan kalian code selamat pagi, code selamat, dan sini code pagi. Kalau di run nanti itu hasilnya akan jadi seperti ini, selamat pagi. Nah, kalau kalian tambahkan fungsi n lain di bagian belakangan tadi, nah itu di bagian runningnya nanti itu akan jadi seperti ini. Nah, itu akan membentuk baris baru ke bawah. Oke, lanjut. Sini ada ya scene menunya tadi, dimana menunya nanti akan jadi tolak ukur untuk bagian switchnya akan masuk ke bagian cache mana gitu. Oke, misalkan sini misal di sini saya sudah menulis cache switch cache 1, 2, dan 3. Kenapa saya tidak pakai if dan else? Karena di sini switch terlihat lebih rapi ya. Ini switch cache 1, cache 2, cache 3 perantakan ya. If else gitu, kayak sulit untuk dimengerti lah. Sini saya pakai cache saja biar kelihatan lebih rapi. Nah, di sini ada cache yang pertama, yaitu bagian ini tadi, menu pertama, input data barang. Nah, di bagian cache 1 ini fungsinya yaitu untuk masukkan jumlah data barangan. Nah, di sini di pertama ada yang dimana sini code-nya yaitu untuk memasukkan jumlah jenis barang, kayak seberapa banyak jenis barang yang ingin dimasukkan ke dalam datanya nanti. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada sebuah fungsi validasi jumlah barang, apakah barang ini melebihi kapasitas atau tidak. Nah, apabila melebihi kapasitasnya, yaitu batas kapasitasnya itu berdasarkan konstanta max barang di awal tadi, yaitu 100, maka fungsi ini akan di-break atau diberhentikan. Nah, diberhentikan terus kembali ke menu awal, yaitu menu ini tadi. Apabila tidak memenuhi syarat alias jumlah barang ini lebih kecil dari max barang, misal ada 99 gitu, atau 2 lah biar lebih sedikit, 2 tadi, maka fungsinya akan dilanjutkan ke bagian bawahnya, yaitu ke bagian pengisian data barang. Di sini saya memakai fungsi for karena lebih mudah saja, lebih singkat juga. Di sini ada code dan chain. Nah, sini saya akan menjelaskan bagian for-nya dulu. For integer i sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena di pemrograman C++ itu coding programnya itu menghitung sebuah angka itu dari 0, bukan dari 1. Nah, jadi kita misal masukkan jumlah jenis barang ini nanti, ya jumlah barang ini misalkan kita masukkan 2. Misalkan kita masukkan 2. Nah, di programnya nanti itu dihitungnya itu nanti mulai itu dari 0 dan 1, bukan dari 1 terus ke 2, tapi dari 0 dan 0 ke 1. Nah, makanya kita nulis i ini sama dengan 0 karena dimulai dari 0. Apabila kita tulis 1, ya itu bisa, cuman nanti data yang 0 itu akan di skip. Nah, jadi misalnya kita masukkan 2, nah itu langsung ke 0 dan 1, jadi 0 ini ke skip, jadi cuma ada 1 data barang. Nah, tapi kan kita masukkan 2, nah karena ini kita nulis 1, jadi kita langsung ke skip ke bagian satunya gitu. Oke, kita kembalikan menjadi 0. Nah, sini ada fungsi loopingnya. Apabila i-nya kurang dari jumlah barang ini tadi 2, maka akan terus di loop. Apabila sudah sama dengan jumlah barang ini, maka akan di stop. Nah, terus ini i++, dari mana sini untuk fungsi increment atau penambahan. Karena kan ini awal data itu kita masukkan misal 2, nah terus 0. Nah, terus nanti itu akan dilanjutkan lagi pakai ini, ada ini i++. Jadi yang awalan 0 maka akan ditambah lagi di 1. I++ ini sebenarnya versi singkat dari i sama dengan i plus 1. Nah, i++ ini adalah versi singkat dari ini. Kita bisa aja nulis ini di sini seperti ini.
Nah, tapi karena ini kelihatan lebih ribet ya, kelihatan lebih acak-acakan, jadi kita pakai I++ aja biar kelihatan lebih rapi. Di bawah ada bagian, ya seperti biasa, bagian input barang ini untuk menginput data barang tadi, yang dimana sini yang bagian pertama ada bagian barang ke, terus ini I+1. Nah, kenapa I+1? Karena seperti yang saya bilang tadi, di C++ ini menghitungnya itu mulai dari 0, bukan dari 1. Nah, karena manusia itu menghitung itu mulai dari 1 kan ya, 1, 2, 3, makanya di sini ditulis I+1. Kenapa? Karena apabila ini gak ditulis, ini nanti running-nya nanti tulisannya itu akan barang ke 0. Barang ke 0 kan tidak lumrah ya di manusia. Nah, makanya saya tambahkan fungsi I+1 agar lebih beradaptasi dengan manusia ya. Di sini ada bagian nama barang, ada bagian stok awal, barang masuk, terus barang keluar. Nah, terus ini saya juga menambahkan sebuah perhitungan stok akhir, dan dimana sini stok akhir itu sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurang barang keluar. Nah, di sini ada bagian ini juga pengecekan apakah bagian stok akhir ini minus atau tidak. Oke, di break, terus lanjut lagi sini ke menu kedua, yaitu menu untuk data barang, bagian data stok barang. Bagian apa ya? Ya, ini bagian datanya gitu. If juga sini untuk fungsi validasi lagi, apakah jumlah barang yang ada di data stok barang ini tersedia gitu, bukan tersedia, apakah sudah dimasukkan atau belum gitu. Nah, lihat sebelum dimasukkan apa-apa, maka akan ditampilkan data barang belum diinput, terus akan kembali lagi ke setelan awalan. Nah, apabila dimasukkan jumlah barang tidak sama dengan 0, alias tadi misal kita masukkan 2, maka akan masuk ke bagian fungsi else-nya. Di mana sini fungsi else-nya itu, di sini saya ada bagian code, yaitu dimana header sini saya tulis data stok bar. Ini juga dimana sini left, fungsi left apa agar tulisannya itu rata kiri. Nah, terus set W ini untuk apa? Ini adalah untuk membentuk sebuah kolom ya, jarak ukurannya itu berupa 15 karakter. Nah, agar terlihat lebih rapi. Terus ini juga ada bagian awal, masuk, keluar, dan akhir. Nah, terus ini juga sama, ada bagian ini untuk bagian datanya, untuk bagian kepala seperti saya bilang tadi, ini bagian datanya. Sebenarnya ini fungsi ini tadi sama seperti fungsi yang saya jelaskan sebelumnya, untuk perulangan barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Terus lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi penutupan. Apabila user yang nanti memilih angka 3 alias menu ketiga, maka aplikasi akan langsung ditutup. Apabila tidak sesuai alias kalian memilih pilihan selain 1, 2, dan 3, maka akan ditampilkan ini, menu tidak valid. Nah, oke, di sini ada bagian terakhirnya, ini adalah bagian while, lanjutan dari itu tadi. Di sini ada while, menu sama 4. Nah, selama menunya ini tidak sama 4, maka menunya ini akan terus dijalankan. Terus return 0 alias kembali ke awal. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, sini sebelum saya masuk ke penutupan, sini saya akan mendemokan bagaimana program ini berjalan. Sini langsung saja kalian klik F11 di keyboard kalian. Nah, sini karena saya belum nge-save, maka saya akan save dulu. Jadi saya akan save di bagian Google Drive. Oke, saya save di bagian sini. Akan saya kasih nama UAS. Oke, di sini saya sudah save. Terus sini program akan berjalan. Nah, di sini ada input, nama aplikasi, pilihannya 1, 2, 3, misalkan saya pilih 1.
maka ini akan menentukan jumlah barang. Misalnya saya 2, nama barang yang pertama itu misalkan keyboard, stok awal misalnya ada 0, barang ada tadi bisa 78, barang keluaran 0. Terus barang kedua ada misal monitor, stok awal ada misal 27, barang ada 50, barang keluaran ada 3. Nah, langsung masuk ke bagian menu lagi setelah kalian menyelesaikan pilihan kalian pertama tadi. Terus masuk ke bagian menu kedua. Di sini ditampilkan data stok barangnya, ada nama, awal, masuk, keluar, dan akhir. Ini ada bagian keyboard, monitor, keyboard awalnya segini, masuk segini, keluar, akhir, monitor segitu. Terus bisa ambil 3 kan langsung keluar. Aplikasi ditutup. Terima kasih. Ya, segitu saja. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari codingan aplikasi saya, yaitu yang berjudul aplikasi pergudangan. Itu saja singkatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya masih belajar juga ngoding C++-nya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.